Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Muhammad Zahidi. Kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, kita langsung saja presentasinya. Yaitu materi pertama adalah analisis internal dan eksternal. Adapun artian analisis internal yaitu pemeriksaan terperinci atas elemen atau struktur sumber daya, kemampuan, dan kompetensi perusahaan. Tujuannya yaitu adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sedangkan artian analisis eksternal yaitu pemindaian terhadap lingkungan operasi eksternal perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman strategis dalam lingkungan operasi perusahaan yang potensial mempengaruhi perusahaan. Inti dari analisis internal dan eksternal itu adalah kalau internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan dan kelemahan, sedangkan eksternal mencakup faktor peluang dan tantangan. Selanjutnya, materi kedua, gagasan dalam produk baru. Di dalam gagasan produk baru ini, itu ada terdapat konsep produk, konsep marketing, dan konsep integratif. Yaitu konsep produk menyatakan bahwa para konsumen akan menyukai dan memilih produk-produk yang memberikan kualitas kinerja atau sifat-sifat inovatif yang terbaik. Para manajer akan pada organisasi demikian memusatkan perhatian mereka pada upaya membuat produk-produk superior, dan dengan berlangsungnya waktu produk-produk tersebut terus-menerus diperbaiki. Mereka mengasumsi bahwa para pembeli mendambakan produk-produk yang diproduksi dengan baik dan mereka sangat menilai tinggi kualitas serta kinerja. Adapun konsep marketing yaitu marketing menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Marketing seringkali dikaitkan bahkan disamakan dengan penjualan. Namun, pada prakteknya, konsep yang diusung dalam marketing tidak serta-merta melakukan penjualan yang berdampak langsung pada keuntungan perusahaan. Konsep marketing berkaitan dengan filosofi yang digunakan bisnis untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggannya yang menguntungkan pelanggan dan perusahaan. Filosofi yang sama tidak dapat menghasilkan keuntungan bagi setiap bisnis. Karenanya, bisnis yang berbeda menggunakan konsep pemasaran yang berbeda bisa disebut filosofi manajemen pemasaran. Jadi intinya, konsep marketing merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Berbagai rangkaian kegiatan tersebut dilakukan agar produk dapat diminati dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Konsep marketing juga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pasar. Konsep integratif. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Maka kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Definisi pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan kunci kesuksesan dari suatu perusahaan. Definisi menurut pendapat Kotler. Adapun pendapat Santon, menurut beliau definisi pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis
yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran merupakan usaha terpadu untuk menggabungkan rencana-rencana strategis yang diarahkan kepada usaha pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan melalui serta proses pertukaran atau transaksi. Materi selanjutnya yaitu identifikasi dan analisis peluang usaha baru. Identifikasi usaha adalah suatu kejadian di mana seseorang atau sekelompok mendapatkan suatu kesempatan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis. Sebuah peluang usaha itu esensinya adalah asas manfaat. Semua kondisi yang ditawarkan kepada Anda adalah penawaran terhadap sebuah aktivitas bisnis yang pantas untuk Anda geluti dan tentu saja bisa memberikan keuntungan yang luar biasa kepada Anda. Jika peluang usaha yang dimaksud benar-benar dimanfaatkan dan dikemas sedemikian rupa sehingga bisa memberi manfaat yang diharapkan. Perlu juga digarisbawahi bahwa peluang usaha baru adalah sebuah ruang kreasi yang independen dan mandiri, dan bukanlah sebuah kegiatan yang ikut-ikutan demi mengikuti sebuah tren dan gaya hidup semata. Identifikasi peluang usaha dapat dilakukan dengan menyimak bidang hasil usaha pokok, yaitu kedudukan pasar, profitabilitas, sumber daya manusia, keuangan, sarana kerja, tanggung jawab sosial, dan pengembangan usaha. Untuk mencapai keberhasilan, langkah pertama dalam identifikasi peluang usaha adalah tumbuhkan citra positif pada diri sendiri. Tetaplah optimis dalam menghadapi situasi apapun dalam usaha. Peluang-peluang usaha atau bisnis masih terbuka di depan kita, asalkan kita mempunyai semangat yang tinggi. Nah, berikut ini cara identifikasi peluang usaha adalah: yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilakukan. Hapuskan kata mustahil, tak mungkin, tak bisa, tak perlu dicoba dari khazanah pikiran dan bicara. Adapun yang kedua, janganlah tradisi lingkungan yang statis akan menumpukan pikiran wirausahawan. Lihatlah peluang-peluang usaha untuk menjadi besar. Tradisi lain yang kurang menunjang peluang-peluang usaha adalah etos kerja yang rendah dan terlalu santai. Sedangkan yang ketiga, setiap hari bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha sendiri lebih baik. Dan adapun yang keempat, bertanya dan dengarkanlah. Dengan bertanya dan mendengar, maka wirausahawan akan mendapatkan bahan baku untuk mengambil keputusan yang tepat. Ingat, orang besar monopoli kegiatan bicara. Adapun yang kelima, yaitu yang terakhir, perluas pikiran Anda. Bersemangatlah, bergaullah dengan orang-orang yang bisa membuat Anda mendapatkan gagasan-gagasan peluang usaha. Nah, itulah hasil presentasi saya dari mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.